Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para mahasiswa Universitas Paramadina. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, asinkron, ya. Jadi judul diskusi kita adalah asas dan pola penalaran. Kalian tahu bagaimanakah asas dan pola penalaran itu? Nanti di dalamnya kita akan mendiskusikan, ya, satu demi satu, ya. Jadi coba kita lihat dulu apa itu asas, ya. Asas itu sesuatu yang menjadikan hal berpijak kita, dan pola. Pola itu adalah bentuk, ya. Nah, sedangkan penalaran itu adalah cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis dengan ciri masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain sampai pada simpulan atau memperoleh pengetahuan baru. Jadi di sini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang hal-hal yang berkenaan dengan cara pemikiran kita melalui kalimat-kalimat yang kita bangun sendiri, ya. Oke, kita akan berangkat kepada jenisnya. Jadi jenis dari bentuk penalaran atau pola itu adalah proporsi, induksi, analogi, deduksi, silogisme, dilema, dan entima. Para mahasiswa, ini adalah yang pertama adalah proporsi. Dalam logika, proporsi merupakan pernyataan-pernyataan yang ada dalam satu argumen yang memiliki properti bernilai benar saja atau salah saja. Proporsi atau lebih dikenal dengan proposisi secara singkat merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proporsi inilah yang akan dijadikan sebagai bahan pembuktian sebuah penalaran dalam sebuah argumen yang merupakan serangkaian pernyataan yang berisi ungkapan pernyataan dalam penarikan simpulan. Seperti itu, ya. Kita dalam memberikan argumentasi, kita di dalam berbicara atau menulis, ya, harus menggunakan logika. Nah, para mahasiswa harus memiliki logika, ya, cara pandang, cara berpikir yang diekspresikan dengan kalimat, ya kan? Atau kalau kita langsung berbicara itu namanya ujaran kita. Jadi ujaran itu harus berlogika, harus memiliki satu proporsi yang memiliki argumentasi yang bernilai iya, benar, atau tidak, atau salah. Proporsi memiliki 3 unsur penting, yaitu subjek, bisa berupa orang, benda, tempat, atau perkara. Ya, predikat yang merupakan perkara yang dinyatakan dalam subjek, dan kopula yaitu kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Ini maksudnya adalah dalam sebuah proposisi, ya, kalimat memiliki sesuatu yang dimasukkan dalam kategorisasi, ada subjeknya, kemudian ada predikat, dan juga di tengah antara subjek dan predikat itu bisa dikatakan atau disebut dengan kopula. Kopula itu seperti adalah, ialah, gitu. Kalau di dalam bahasa asing, Inggris itu kopula bisa seperti to be is MR atau bentuk past tense-nya yang dia membantu menghubungkan antara subjek dan predikat. Jadi di tengahnya copula. Umpamanya dalam bahasa Indonesia, saya adalah seorang mahasiswa atau I'm a student. Jadi adalah atau is itu merupakan copula yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Ya. Ini contoh yang lain, semua hewan yang menyusui adalah mamalia. Ya, kata semua dalam kalimat di atas dinamakan dengan pembilang.
Kata hewan yang menyusui berkedudukan sebagai subjek. Kata adalah sebagai copula. Dan kata mamalia sebagai predikat. Seperti apa yang saya telah katakan sebelumnya. Nah, itulah proposisi. Kalau kita mengatakan sesuatu, maka pasti berita yang kita sampaikan itu ada subjek, ada predikat, dan ada copulanya atau bisa disebut dengan to be, ya, perangkai antara subjek dan predikat. Beberapa contoh proposisi, ya, itu contohnya 8 adalah bilangan genap. Ya, Surabaya adalah kota besar yang ada di Jawa Tengah. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kalimat-kalimat di atas adalah proposisi karena dapat diketahui kebenarannya. Kalimat A dan kalimat C bernilai benar, sedangkan kalimat B, Surabaya adalah kota besar yang ada di Jawa Tengah, bernilai salah. Jadi kalimat-kalimat di atas merupakan proposisi karena mengandung nilai benar saja atau salah saja. Nah, mengapa Surabaya adalah kota besar yang ada di Jawa Tengah? Kan harusnya di Jawa Timur. Maka Surabaya adalah kota besar, benar, tetapi yang ada di Jawa Tengah yang menjadi salah, ya. Oke. Kita lanjutkan lambang-lambang proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti bunyi fonem P, Q, R, atau S. Misalnya, cuaca hari ini sangat panas atau banyak orang yang berkeringat. Nah, ini dia contohnya. Jenis-jenis proposisi secara umum ada 4 jenis, yaitu proposisi universal afirmatif yang merupakan pernyataan yang bersifat umum yang membenarkan adanya keterkaitan antara subjek dengan predikat yang kemudian dirumuskan pada semua subjek dan predikat. Contoh, semua hewan yang bernapas dengan paru dan memiliki kelenjar susu merupakan hewan mamalia. Jadi kita bisa melihat di sini mana yang subjek, mana yang predikatnya, ya, mana yang kata yang dianggap sebagai kata kerja atau to be-nya. Ya, seperti itu ya. Kedua, proposisi universal negatif, yaitu proposisi atau pernyataan yang mempunyai sifat umum yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat. Semua subjek bukanlah predikat. Contoh, semua mahasiswa Universitas Paramadina, ya, ini adalah subjek, bukanlah orang Jakarta. Ini adalah predikat. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa seperti itu, ya. Maaf, ini ada tertutup. Proposisi afirmatif yaitu proposisi atau pernyataan yang di dalamnya terdapat sifat khusus yang membenarkan sebuah hubungan antara subjek dengan predikat. Sebagian subjek adalah predikat. Contoh, sebagian mahasiswa Universitas Paramadina adalah orang Jakarta dan Bekasi. Proposisi partikular negatif yaitu proposisi atau pernyataan yang mempunyai sifat khusus yang mengingkari adanya hubungan subjek terhadap predikat. Sebagian subjek bukanlah predikat. Contohnya, sebagian mahasiswa Universitas Paramadina bukanlah anak pejabat. Nah, ini jadi kita secara tidak langsung juga bisa mengidentifikasi apakah kalimat kita sudah benar atau belum, ya. Kemudian kita berangkat kepada penalaran. Penalaran merupakan kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Jadi setiap manusia memiliki nalar, ya. Itu kemampuan mereka untuk melihat, wah, ini benar apa tidak, ya.
Ada seseorang berbicara, kemudian kita bernalar, ini kayaknya nggak benar atau ini ya, ya dia benar. Gitu. Penalaran juga memiliki arti proses berpikir dan simpulan berupa pengetahuan. Maksudnya, ketika orang mengujarkan sesuatu kalimat, kita mendengar, kemudian kita masuk kepada pikiran kita, kita memberikan otak kita memberikan proses berpikir. Nah, apabila kita tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu, belum punya pengetahuan, belum punya eh, apa apa namanya kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, kita berpikir bahwa oh iya benar ya orang tersebut memang tidak bohong. Tapi apabila penalaran kita atau pengetahuan kita udah sampai kepada hal tersebut, apabila kita mau dibohongin atau ditipu orang, kita nggak bisa. Pikiran kita akan menyimpulkan bahwa ini nggak benar karena pengetahuan kita sudah sampai di situ ya. Penalaran adalah proses dalam akal budi yang berupa kegiatan menghubungkan satu pikiran dengan pikiran atau pikiran-pikiran lain untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi dalam proses berpikir atau eh, memutuskan sesuatu itu ada proses di dalam pikiran kita dan pikiran-pikiran lain maksudnya ada pengalaman-pengalaman lain dalam pikiran kita sehingga kita dapat mengatakan oke, saya tidak akan memperbincangkan hal tersebut karena tidak ada gunanya. Itu karena sudah bernalar kita terhadap satu peristiwa ya. Jadi penalaran itu bisa kita dapatkan dari membaca banyak ya, kemudian kita melakukan suatu aktivitas, kita mencoba baik itu penalaran yang berupa ilmu pengetahuan tentang menulis ya, baik juga ataupun kita penalaran kita terhadap sesuatu umpamanya membuat kue ya, membuat masakan dan sebagainya. Atau bagaimana caranya kita kalau mau berangkat pergi ke katakanlah ke Singapura, kalau kita bisa bernalar ya, proses berpikir, tentu kita akan sampai kepada kota Singapura tersebut. Nah, seperti itu. Ciri-ciri penalaran diantaranya adalah menggunakan logika, sistematis, serta analisis. Ya, jadi kita berpikir dengan pikiran kita dan sistematis. Jangan berpikir yang bertele-tele. Jadi logikanya harus jalan dan kita menganalisis penting apa tidak, bagaimana caranya. Logika yaitu suatu pola berpikir secara luas dan logis menggunakan argumen, argumentasi, atau pembuktian, fenomena, dan juga justifikasi atau pembenaran. Nah, ini adalah kriteria daripada sebuah logika. Makanya kalau orang yang sudah dewasa memiliki pengetahuan, ya. Kalau kita juga ingat bahwasanya apabila kita bisa melihat ya peraturan dari pemerintah umpamanya seseorang boleh menikah di usia laki-laki katakanlah 25 tahun, yang wanitanya katakanlah 21 tahun. Itu memberikan makna bahwa mereka sudah memiliki kedewasaan dan berpikir kritis karena tanggung jawab dalam rumah tangganya. Itu ada logika di dalamnya. Sistematis artinya proses berpikir secara teratur sesuai dengan alurnya ya. Jadi kita juga harus memutuskan sesuatu setelah kita memikirkan, setelah ada proses berpikir. Kalau belum ada proses berpikir, kita nggak bisa dan kita akan mengatakan wah kenapa saya memutuskan hal tersebut gitu ya. Dan kemudian kita stres. Jadi sistematis dalam proses berpikir secara teratur itu sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Nah, analisis itu artinya adalah merupakan kegiatan
berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu, seperti mengurai, membedakan, kemudian eh, mengklasifikasi, mencari hubungan, membandingkan, dan lain-lainnya. Setelah ada logika, ada proses berpikir, kemudian kita analisis, ya. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan kalau kita mau menulis, kita harus memiliki proses bernalar, ya. Nah, kemudian kita menggunakan logika pikiran kita dan berpikir sistematis, dan akhirnya kita menganalisis. Setelah menganalisis, kita menyimpulkan, ya. Nah, ini adalah sebuah penalaran. Asas identitas dengan rumusan A adalah A, setiap hal adalah sama atau identik dengan dirinya sendiri. Setiap subjek adalah predikatnya sendiri. Nah, asas kontradiksi yang dapat dirumuskan A adalah tidak sama dan bukan A, atau non-A atau A adalah bukan non-A. Asas alasan yang cukup dapat dirumuskan. Tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup. Asas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya. Nah, ini adalah bagaimana proses bernalar, ya. Pola penalaran ilmiah terbagi atas dua macam, yaitu penalaran secara induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri simpulan umum. Nah, bagaimanapun di dalam bahasa Indonesia, kita itu akhirnya akan sampai langkah demi langkah kita sebenarnya menuju kepada logika berpikir kritis dan kemudian mengarah kepada bagaimana kita membuat sebuah tulisan, ya, paper gitu, ya. Dan akhirnya kalian para mahasiswa harus menulis skripsi, ya. Penalaran induksi adalah proses penarikan simpulan, bukan kesimpulan, ya, sebenarnya simpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Jadi penalaran induktif, umpamanya kita mau menulis menulis sebuah paragraf, ya, kita boleh mulai dengan kalimat atau paragraf atau penalaran induktif, ya, kemudian akhirnya akan sampai kepada penalaran deduktif. Kalau kita mulai dari penalaran deduktif, kita akan sampai kepada penalaran induktif, seperti itu. Dan ini adalah berpikir logis, ya. Penalaran induksi itu adalah proses penarikan simpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Penalaran deduksi adalah proses berpikir yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus, dan diakhiri simpulan khusus yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. Penalaran deduksi ini maksudnya adalah paragraf boleh, ya, paragraf deduksi yang di dalamnya ada penalaran, ya, yaitu proses berpikir yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum dulu, dan kemudian didukung oleh pembuktian yang khusus, ya, dan akhirnya kita sampai atau akhir kita akan sampai kepada sesuatu yang khusus. Jadi kalau deduksi berangkat daripada yang umum dan diakhiri yang khusus. Penalaran induktif ini
Penalaran induktif adalah suatu proses mencapai simpulan umum berdasarkan dari observasi contoh-contoh khusus. Penalaran induktif adalah tipe penalaran yang berawal dari sekumpulan contoh fakta spesifik menuju simpulan umum. Nah, simpulan umum maksudnya deduktif. Penalaran ini menggunakan premis dari objek yang diuji untuk menghasilkan simpulan tentang objek yang belum diuji. Nah, ini dari induktif ke deduktif. Jadi, ketika kita mau menulis tentang sebuah tulisan, kita pasti bisa mulai dengan paragraf induktif ke deduktif atau paragraf deduktif ke induktif. Nah, hal-hal tersebut kita bisa dukung dengan yang tadi disebutkan ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan premis-premis untuk penguatnya, ya, yang diuji untuk menghasilkan simpulan tentang objek yang belum diuji. Sebenarnya semuanya memang masih dalam penjabaran ya, menuju kepada hal-hal yang akan diuji. Penalaran induktif, contoh, tarif listrik 3 tahun lalu naik. Tarif listrik tahun kemarin naik. Tarif listrik tahun ini naik. Tarif listrik 2 tahun yang akan datang naik. Jadi ini adalah tarif objeknya sebenarnya yang mau disebutkan tarif listrik selalu naik. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, wah tarif listrik selalu naik ya, iya nih, ya 3 tahun yang lalu naik, ya kan? Kemarin tahun lalu juga naik, tahun ini juga naik, 2 tahun yang datang juga naik. Nah, ini sesuatu yang informasinya dalam penalaran induktif. Ini contoh yang lain ya. Badai Katrina mengakibatkan kerusakan massal. Jadi kita bisa melihat premisnya, badai Katrina bertekanan udara 902 bar. Badai Rita bertekanan udara 895 bar. Badai Wilma bertekanan udara 882 bar. Badai besar dengan tekanan udara sekitar 900 bar dapat mengakibatkan kerusakan massal. Nah, jadi kalau kita mengatakan badai Katrina mengakibatkan kerusakan massal, maka kita juga tahu bahwasanya ada badai-badai yang lain yang juga hampir berkekuatan yang tinggi ya 900 bar dan itu akan mengakibatkan kerusakan massal juga. Bentuk penalaran induksi. Ya, oke, ini adalah bentuk penalarannya. Prediksi yaitu bentuk penalaran induktif yang menyimpulkan sebuah klaim mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan observasi masa lalu atau saat ini. Itu adalah prediksi. Generalisasi yaitu bentuk penalaran induktif yang kesimpulannya diambil mengenai suatu kelompok berdasarkan pengetahuan mengenai beberapa kasus dalam kelompok tersebut. Sebab akibat adalah bentuk penalaran di mana simpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan dibuat berdasarkan sebab yang diketahui. Itu atau sebaliknya. Analogi adalah penalaran induktif yang simpulan mengenai sesuatu itu bisa terjadi ya kejadian, ada orang, ada objek karena kemiripannya dengan benda-benda lain. Makanya kalau ada satu paragraf kemudian kalian menganalogikan, maka kalian sudah membuat satu kalimat yang mirip dengan hal yang tersebut tadi. Nah, itu namanya analogi ya. Nah, semua komponen-komponen daripada bentuk penalaran induksi ini, yaitu prediksi, generalisasi, sebab akibat, analogi, itu ada di dalam kepala kita. Kita bisa memberikan hal-hal tentang penalaran. Jadi pada setiap
kalimat atau ujaran kita kepada orang lain, itu di dalamnya itu ada penalaran ya. Eee, para mahasiswa kalau kalian mengatakan, "Wah susah nih ngomong sama itu orang, nggak ada nalarnya ya." Nah berarti, mmm, seolah-olah kita tidak berbicara dengan manusia ya, gitu. Ini adalah analogi ya. Analogi adalah suatu bentuk kias persamaan atau perbandingan dua atau lebih objek yang berlainan. Misalnya manusia dan semut, malaikat dan manusia. Kedua objek tersebut dicari persamaannya, bukan perbedaannya. Itu analogi agak sama ya. Cari kesamaan. Analogi merupakan proses penalaran dari satu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis. Kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi pada fenomena yang lain. Di dalam analogi itu tetap ada proses penalarannya dari satu fenomena atau bentuk kepada fenomena yang lain yang hampir mirip, kemudian apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi pada fenomena yang lain. Artinya hampir mirip ya. Contoh, jika kita membeli sepasang sepatu, ini adalah sebuah peristiwa ya, dan kita berkeyakinan bahwa sepatu itu akan enak dan awet dipakai, itu fenomena yang dianalogikan. Karena sepatu yang dulu dibeli di toko yang sama atau persamaan prinsip, awet dan enak dipakai, maka penyimpulan serupa adalah penalaran analogi. Makanya kalau kita mau ada rezeki kita mau beli sepatu, kayaknya di tempat yang itu aja ya, ada lagi nggak ya? Karena enak dipakai, awet, ya kan? Dan kemudian ya mungkin murah ya, seperti itu ya. Jadi apapun yang kita katakan dalam sebuah kalimat itu sebenarnya ada analogi, ya. Makanya kalau anak-anak kecil kita berbicara terlampau beranalogi ya, mereka akan mengatakan, umpamanya, "Kakak, aku tidak ngerti Kakak bilang apa," karena belum bisa diserap oleh mereka dalam proses berpikir mereka, gitu ya. Macam-macam analogi. Secara garis besar analogi terbagi atas analogi sederhana dan analogi yang berupa kiasan. Analogi sederhana memiliki ciri mudah dipahami karena mencari persamaan dua objek yang tidak menuntut penjelasan fakta secara mendalam dan sudah lazim diketahui. Contoh, harum bunga melati dan mawar semerbak memenuhi ruangan ini. Ya, jadi antara bunga melati dan mawar itu memang memiliki apa ya, harum bunga yang tidak yang selalu atau yang orang Indonesia sudah tahu. Tapi kalau disebutkan harum bunga sakura dan harum bunga yang ada di Belanda atau di Turki itu ya, bunga tulip, eee, harum bunga sakura dan bunga tulip semerbak memenuhi ruangan ini. Kita nggak berani bilang begitu. Kan mengapa kita nggak berani? Karena mungkin aja kita belum tahu yang mana benar-benar bunga sakura yang kita udah lihat di Jepang, di Tokyo atau Osaka. Kita udah pegang, kita udah cium, dan bunga tulip ya, yang kita begitu semerbak apabila itu di musimnya mulai panas ya, di Belanda atau di Turki, kita nggak bisa pegang gitu, kita nggak bisa mengatakan bahwasanya menganalogikan bunga-bunga itu, karena kita memang belum pernah melihat dan memegang bunga-bunga tersebut ya. Analogi yang berupa kiasan sangat sulit dipahami karena bersifat subjektif dan berdasarkan situasi pembicaraan yang sedang berlangsung, serta dalam mencari persamaannya menggunakan ungkapan atau kiasan. Contoh, daya pikir para mahasiswa para Madinah sangat tajam bagaikan mata silet. Wah, hebat ini ya. Memang beberapa saya sudah 12 tahun ya, saya sudah 13 tahun mengajar di para Madinah. Saya mendapatkan bahwa saya bangga ya bertemu dengan semua mahasiswa para Madinah
yang sudah tamat maupun yang sedang belajar atau yang ada di dalam kelas ini, karena kalian memang sungguh-sungguh belajar itu memang benar-benar ya. Biasanya seperti itu ya, semuanya pintar ya, alhamdulillah. Berdasarkan pengungkapan isinya, analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik simpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Contoh, seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki ada saja rintangan seperti jalan licin dan semak belukar yang sukar dilalui. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan dari sudut ekonomi, kesulitan memahami materi, dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung untuk mencapai puncak. Nah, itu analogi induktif ya. Analogi deklaratif atau analogi penjelas yaitu analogi yang menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Contoh, ilmu pengetahuan itu dibangun oleh fakta-fakta sebagaimana rumah itu dibangun oleh batu-batu. Tetapi tidak semua kumpulan pengetahuan itu ilmu, sebagaimana tidak semua tumpukan batu adalah rumah. Jadi deklaratif itu penjelas dari analogi ya, yang menegaskan sesuatu yang belum dikenal. Nah, jadi menjelaskan tentang sesuatu. Cara menilai analogi. Sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar pula taraf kepercayaannya. Sedikit banyaknya aspek-aspek yang menjadi dasar analogi. Mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan. Relevan tidaknya masalah yang dianalogikan. Jadi kita tidak bisa menganalogikan semua pernyataan. Kita harus mengetahui dulu tentang apa yang akan kita analogikan ya. Penalaran deduksi. Penalaran deduksi adalah proses pembuktian suatu simpulan dari satu atau beberapa pernyataan. Simpulan yang terbukti benar berdasarkan penalaran deduktif di satu teorema. Maaf sebentar ya. Penalaran deduktif adalah penalaran dari suatu fakta yang umum ke fakta yang spesifik. Dengan kata lain, penalaran deduktif mencapai suatu simpulan spesifik berdasarkan suatu hal yang umum. Contoh, semua makhluk hidup memerlukan makanan. Premis, tumbuhan adalah makhluk hidup. Premis, tumbuhan memerlukan makanan. Nah, itu adalah penalaran deduktif yang mulai dari penalaran dari satu fakta yang umum ke fakta yang spesifik, ya, dan kemudian mencapai satu simpulan yang spesifik pula berdasarkan suatu hal yang umum, ya. Semua makhluk hidup memerlukan makanan, tumbuhan juga, tumbuhan memerlukan makanan ya. Oke. Pernyataan. Sebuah pernyataan adalah sebuah kalimat yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, kota Bandung adalah kota kembang. Benar. Kota pahlawan adalah Palangkaraya. Salah, ya. Negasi dari pernyataan. Pernyataan aslinya adalah P. Negasi pernyataan P bukan P. Contoh, penggunaan gawai secara bijak akan memberikan manfaat. Penggunaan gawai secara bijak tidak akan memberikan manfaat. Pernyataan majemuk adalah kombinasi dari pernyataan sederhana. Pernyataan tersebut dihubungkan melalui penghubung logika yaitu dan atau dan jika maka. Itu pernyataan majemuk. Contoh P dan Q adalah pernyataan sederhana. Konjungsi P dan Q. Ya, ini adalah simbol ya. Disjungsi P atau Q, implikasinya pernyataan bersyarat. Jika P, maka Q. Pernyataan bersyaratnya dengan P, sebab pernyataan dengan P sebab dan Q akibat. Kontraporsi, kontrapositif.
dan converse dari pernyataan bersyarat. Jika P maka Q. Kontrapositifnya jika tidak Q maka tidak. Jika tidak Q maka tidak P. Converse jika Q maka P. Inverse jika tidak P maka tidak Q. Nilai kontrapositif memiliki nilai kebenaran yang ekivalen dengan pernyataan awal. Ya. Argumentasi deduktif. Ini adalah argumentasi deduktif. Dua unsur kunci untuk pernyataan deduktif yang baik memuat premis atau hipotesis atau asumsi yang benar dan penalaran yang valid ya. Jadi dalam argumentasi deduktif ya, dua unsur kunci untuk pernyataannya adalah premisnya, hipotesis atau asumsinya harus benar dan penalaran yang valid. Jadi dalam membuat suatu argumentasi deduktif, kita memang harus kuat dalam mengatakan pendapat karena apabila tidak, penalarannya tidak akan valid. Ini adalah pemikiran deduktif ya. Penalaran langsung, modisnya ponens. Apabila pernyataan jika P maka Q benar dan P benar maka Q benar. Penalaran tidak langsung, modis tollens ya. Apabila pernyataan jika P maka Q benar dan Q salah maka P salah. Silogisme, apabila pernyataan jika P maka Q benar dan jika Q maka R benar. Maka jika P, maka R benar. Ini kelihatannya susah ya, tetapi sebenarnya tidak juga ya. Kalau kita membuat dalam bentuk kalimat, kita langsung harus membuatnya dalam contoh. Premis 1, jika saya mengantuk, maka saya tidur. Premis 2, saya mengantuk, simpulannya ya saya tidur. Kalau saya mengantuk, artinya ya saya tidur. Kemudian kalian harus membuat contoh-contoh ya, sebuah pernyataan dengan penalaran modis ponens. Sebentar ya. Teman-teman memang bahannya banyak ya. Jadi sabar sebentar ya. Ini adalah kita masuk kepada silogisme merupakan salah satu penarikan simpulan. Coba kita lihat. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Apabila dalam satu premis partikular, simpulan harus partikular. Contoh, semua makanan halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Simpulannya sebagai makanan tidak halal dimakan tidak boleh. Sebagian makanan yang tidak halal dimakan tidak boleh. Semua makanan tidak halal dimakan. Apabila salah satu premis negatif, simpulannya harus negatif. Contoh, semua koruptor tidak disenangi. Sebagai pejabat, sebagian pejabat adalah koruptor. Wah, kesimpulannya sebagian pejabat tidak disenangi, ya. Simpulannya tidak boleh sebagian pejabat itu disenangi. Dua premis sama-sama partikular tidak sah. Ini contohnya beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Simpulannya banyak cendekiawan tidak jujur. Istilah predikat dalam simpulan harus konsisten dengan istilah predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, simpulan menjadi salah. Contoh, kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Simpulannya, kambing bukan binatang. Kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Simpulannya, kambing bukan binatang. Ya, itu. Tem penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila tem penengah bermakna ganda, maka simpulan akan bermakna lain. Contoh, bulan bersinar di langit. Januari adalah bulan. Simpulan Januari bersinar di langit. Kita masuk pada dilema ya. Maaf. Wah. Sebentar. Kita masuk pada antonim ya.
Entimen merupakan silogisme yang dipersingkat, hanya terdiri atas premis khusus dan kesimpulan. Entimen mengandung penyimpulan sebab akibat dari kedua preposisi tersebut, yaitu premis khusus yang merupakan sebab bagi apa yang terkandung di dalam proposisi simpulan. Contoh silogisme kategorial. Semua dosen Universitas Gadjah Mada A adalah lulusan perguruan tinggi negeri. B. Bapak Budi C adalah seorang dosen Universitas Gadjah Mada. Antimem, Bapak Budi adalah lulusan perguruan tinggi negeri. Ia seorang dosen Universitas Gadjah Mada. Oke, di sini ada jenisnya, macam bentuk antimem premis mayor, ya. Kemudian di sini juga ada antimem premis minor dengan beberapa contohnya. Ketiga, antimem karena konklusi tidak dinyatakan, ya. Nah, yang ini saya buat contoh, ya. Semua profesor luas pengetahuannya dan ia seorang profesor. Bila dikembalikan dalam bentuk standar, menjadi semua profesor luas pengetahuannya. Ia adalah seorang profesor, jadi ia luas pengetahuannya. Terima kasih adik-adik, para mahasiswa. Semoga kita akan berdiskusi nanti di WA, ya. Apabila ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi. Terima kasih, diulang kembali, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.